Oke, selamat siang. Merasa kenyang? Mas ampun. Oke. Ngantuk? No? Oke, nyanyi. Lagu apa? Nyanyi berdiri. Nyanyi berdiri. Please. Lagu Yesus Kopa Anggur ya. Pakai gaya ya. Terserah di depan. Jiwaku sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kuangkat lagu pujian, tinggikan namamu. Kaki kiri depan. Tenang-tenang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Hidup rohani, caranya bagaimana kita memelihara hidup rohani, bagaimana kita menyegarkan hidup rohani. Tapi saya rubah sedikit sekarang. Ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk memelihara hidup rohani kita. Ada kalanya kita memiliki kesulitan untuk bisa memberi semangat memberi. Oke? And apa kesulitan kita untuk bisa memelihara, punya kerohanian yang segar, untuk bisa memberi terlibat pada kehidupan orang lain? Kenapa kadang begitu sulit? Salah satu jawabannya itu karena ada luka. Ada luka. Makanya saya beri judul di sini, pengampunan pintu kelegaan dan pertemuan. Oke? Pengampunan itu seperti pintu kelegaan, itu memelihara, menyegarkan iman kita. Oke? Di sana relasinya. Oke? Are you with me? Aneka ekspresi luka hati. Terus kita akan bicara misteri pengampunan diri. Nih, ya. Sejak kita kecil atau anak-anak kita itu belajar berbagai macam pengalaman pahit, pengalaman penolakan, pengalaman yang membuat kita itu tidak happy. Oke? Anak kecil itu melihat temannya di sampingnya, barangkali tidak ada maksud jahat apapun dari kedua anak itu untuk mencium, untuk bersahabat dekat. Tetapi rupanya pengalaman seperti itu tidak serta-merta bisa diterima oleh anak yang lain. Kok dia bisa dekat, aku tidak? Kan sakit. Dan kadang kita tidak sungguh mengalami atau sadar dengan keadaan seperti itu. Tetapi itu umum terjadi, itu anak-anak ya. Aneka ekspresi luka hati, perasaan ditolak, iri, dan marah. Kita belajar sejak kecil. Next. Perasaan disepelekan, tak terpahami. Seperti ada pengalaman berontak, tapi tak berdaya. Sedih, marah, sepi. Itu juga pengalaman anak-anak kecil. Barangkali anak-anak kita juga itu. Tanpa kita sadari. Dan kita, saya kira, juga punya pengalaman-pengalaman seperti itu dalam komunikasi. Oke? Coba wajahnya kita lihat itu. Kalau orang
marah, ditolak, kurang lebih begini reaksinya. Seperti itu wajah kita. Dalam keadaan seperti itu, what we can do? Can we do something to give something good for others? It is very difficult. Kalau kita dalam keadaan luka, sakit, marah, sangat sulit bagi kita untuk menjadi the joy of the gospel. Almost impossible sometimes. Okay. Itu anak-anak. Ketika menjalani dewasa, pengalaman pain, hurt, itu beraneka ragam. Coba ini, how can I forgive? It hurt. I need justice. It's so difficult. Okay. Nah, itu pengalaman-pengalaman kita juga. Tambah lagi dalam hidup keluarga, tidak selalu enak, tidak selalu akur. Ini pengalaman kita. Pengalaman kita. Kalau kita disakiti atau pasangan kita mungkin tidak menunjukkan kasih sayang yang kita harapkan. Panas? Oke. We are getting hot. That's good. Okay. Kalau kita sakit, disepelekan, tidak dipahami dalam keluarga, wajah kita jelas. Sorry. Kurang lebih seperti ini. Wajah kita. Sebaliknya kalau pria yang merasa guilty, salah, merasa seperti ini, kurang lebih, dan kan tidak harmonis. Tapi itu pengalaman kita. Kalau kita pas dalam keadaan seperti itu, pas dalam keadaan tidak harmonis, dalam bahasa Romo Rafael, we are not at peace. Kita tidak damai. Pada saat itu kita tahu, we cannot bring the joy of the gospel. In that situation, we are just like the person yang lumpuh. Kalau kita konflik dan konfliknya serius, itu keadaan yang membuat kita lumpuh. Kalau ekonomi kita amburadul, tidak ada kepastian, pekerjaan kita seperti hanya cukup untuk sehari, dan kita worry, cemas, itu juga keadaan lumpuh. Dan kadang kita mengalami seperti itu. At least now, yang mau saya sampaikan adalah tahu keadaan situasi yang membuat kita kadang tidak mampu untuk memberi, tidak mampu untuk menjadi the joy of the gospel, and we need to be aware of it. Kita perlu untuk ngeh pada keadaan seperti itu. Bukan hanya keadaan kita saja, tetapi kalau kita tahu persis ada teman yang dalam keadaan lumpuh, hurt, pain, persis seperti itu juga panggilan kita, what we can do for that person. Jadi mengetahui kelemahan atau kelumpuhan kita, tetapi juga sadar akan orang lain yang barangkali dalam keadaan yang tidak fortunate, tidak untung, tidak baik seperti kita. Orang seperti itu perlu untuk mendapatkan siraman joy of the gospel, mungkin dari perhatian kita, dari kehadiran kita. Orang itu dalam keadaan lumpuh, maka tidak banyak bisa kita harapkan untuk memberi joy. Tapi kita sendiri yang harus menjadi sumber kegembiraan Injil bagi dia. Okay? And I bring this for you, for us, to really understand the situation di mana kita tidak mampu untuk menjadi Injil. Okay. Kesimpulannya dari pengalaman anak kecil, anak dewasa, mungkin di antara kita juga. Bayi dan anak kecil mengalami dan tahu sakit pedihnya itu luka hati. We do know that one. Terus, remaja muda-mudi punya daftar luka-luka hati dari hidup pribadi sendiri seperti Sakeus. Kan ada itu perasaan bahwa saya tidak perfect gitu. Terus dari keluarga teman sendiri, terus atau dari keluarga sendiri, dari lingkungan, baik orang dewasa, wanita, pria, lebih atau sangat kaya dan aneka pengalaman, mereka juga punya rasa sakit hati, luka
anger, resentment, atau apapun yang membuat kita tidak mampu. Oke? Bahkan ternyata luka hati itu tidak hanya dialami oleh kita, anak-anak kecil, remaja, orang dewasa, tetapi ternyata yang bagus itu, yang disebut Yesus itu sendiri juga mengalami luka hati. Pribadi yang disebut Tuhan anak Allah Maha Tinggi, tersayat, tertikam hatinya oleh muridnya sendiri. Kalau kita sudah bersama berapa 3 tahun, terus Petrus di belakangnya, Yesus sedang bercakap-cakap ini, hey, kamu murid Yesus? I don't think so, I do not know. Saya kira telinga Yesus itu juga mendengung gitu ya. It hurt di hati Yesus. Terus bukan hanya Petrus, tetapi Yudas. Yesus kan berupaya untuk menyatakan, I love you, I care for you, I come here not only for other people but for you, and I would like you to be my disciples. Itu kan Yesus, itu cara pandang Yesus, cara dia memperhatikan. It's so beautiful. Tapi kan tidak selalu bisa ditangkap, tidak selalu bisa diterima. Yang tidak bisa menerima itu diantaranya adalah Yudas. Bayangkan punya anak loh, punya teman, anak khususnya. Anda bersusah payah untuk menyampaikan kasih sayang, memberi perhatian, memberi nasihat. Terus anakmu bilang, I don't care, Mom, Dad. I do not belong here. You just don't care about me. Anak seperti tidak merasa dicintai, tidak diterima, bahkan seperti menolak kita sebagai orang tua. Padahal di dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita tahu menyatakan cinta kita. Kita sangat mencintai. Bagaimana rasanya itu kalau kita ditolak atau cinta kita tidak dimengerti oleh anak-anak? Kan sedih. You can imagine. Jesus is trying hard to express, to show His love to the disciples. Tetapi tidak semua dari murid-murid yang mengerti bahwa mereka dicintai. Itu saya kira menyakitkan Yesus juga. It hurt. Okay? Jadi tidak hanya anak-anak, remaja, orang dewasa kita, tapi bahkan Yesus itu juga punya sakit. Saya kira sekarang ini penderitaan Kristus terbesar menurut pikiran saya ya. Boleh setuju, boleh tidak. Bukan masalah dia mati di salib. I don't think so. Tapi kalau dia mengetahui murid-muridnya sampai tidak mengetahui, sampai tidak mengenali bahwa dia dan Allah Bapanya mencintai dia. It's so painful. Up to now, I think what Jesus would like us is to show to other people who might feel no love, untuk menyatakan bahwa dia, orang itu dicintai. Tugas kita itu, dan penderitaan Yesus sekarang itu di sini. Tidak semua orang mengalami cinta yang dia tawarkan, dan karena itu penderitaan dia juga sangat besar. Tentu saja sama, penderitaan orang yang tidak bisa mengalami bahwa dirinya dicintai juga sangat sakit, sangat besar. Oke? Nah, sekarang kalau kita hurt, sakit, perang, konflik, kita merasa sakit, disakiti oleh teman kita sendiri, teman kita ngomong sesuatu yang tidak kita sukai, kan it hurt. Atau kalau orang lain apa? Berbagai macam hal yang membuat kita sakit. Nah, pada saat itu
itu kita ditantang untuk memberi pengampunan. Saya jengkel sekali, saya tidak mau lagi reconcile dengan dia, kata Rafael. Reconciliation itu lebih sulit dari forgiveness. Dan forgiveness itu sendiri sudah sangat sulit. Okay. Kalau kita berjuang keras untuk mengampuni dan tidak bisa, kita menunda, what will happen to us? Itu seperti itu prosesnya. Tak kenal ampun pada diri sendiri, orang lain, masyarakat atau apapun juga. Kita penuh dengan anger, marah. Itu prosesnya kurang lebih begini. Pengalaman luka sakit membuat kita marah, sedih, mungkin malu kalau kita merasa bersalah. Okay? Terus ada perasaan dendam, salah atau takut kalau kita berbuat salah. Okay? Prosesnya terus seperti kalau dendam itu yang menghukum, seperti ada beban, kita hilang. Terus prosesnya lumpuh dan mati. Kalau dalam keadaan luka yang parah, hurt, marah, angry atau apa, dan kita tidak bisa melangkah maju memberi pengampunan, rupanya proses spiritual, psikologi atau yang lain itu juga menjadi runtuh pelan-pelan. Bukan hanya diri kita, tapi juga keluarga orang lain. Kalau pengalaman lukanya itu seperti ini, pengalaman luka memang sama. Pengalaman luka sakit, ada perasaan marah, sedih, malu, terus mulai, oh iya, I do know, it hurts. Oh iya, saya tahu, saya telah dilukai, saya sakit hati, saya tahu, sadar, saya terima itu. Prosesnya terus seperti, oh, it turns out that I'm capable of being hurt. Saya mampu disakiti, saya mampu marah, saya mampu dendam juga ternyata. Dan akibatnya pada saya sendiri, saya tidak bisa tidur nyenyak, makan menjadi hambar. Untuk bersama bercakap-cakap saya menjadi tidak bisa. Saya seperti ingin menyerang kadang-kadang kan. Kalau kita marah sudah, it's very natural. It's okay to be that way. And it is just seperti hanya diperlukan langkah sedikit saja untuk memberi pengampunan. Terus kalau kita sudah, oh iya, saya kira saya sakit hati, atau kita sadar bukan yang disakiti, tapi kita menyakiti hati orang lain, menyakiti orang dengan kata tertentu atau apa, kita pulang ke rumah, I think I hurt someone, I feel guilty, perasaan salah. Itu juga membuat kita depres, apalagi kalau sampai kita tahu orang itu hancur karena perkataan kita apa. Kita menjadi tidak beres, kita tidak nyaman, tidak damai. Dalam keadaan itu ada suatu undangan untuk kita melangkah maju yang kita sebut forgiveness, pengampunan. Kalau kita lakukan itu ada ampun, damai, bebas. Pada waktu itu ada kelegaan, okay? Ada kelegaan, relief, I'm free, I'm happy. Okay? Itu prosesnya. Kita lihat lagi. Pengampunan diri. Kalau gagal mengampuni, mudah terluka rupanya. Kalau kita gagal untuk kemudian melangkah suatu step, apa yang terjadi? Kita kemudian menjadi mudah terluka, cenderung melukai diri sendiri juga, dan sesama. Kita menjadi rendah diri, dan kemudian kita juga menjadi mudah mutungan. Tahu mutungan? Ya, tukang ngambek. Mutungan. Tukang ngambek. Mutungan itu tukang ngambek. Ya, gitu. Ngambek. Kita ngambek. Wah, mana itu? Ngambek. Apa? Sensitive. From sensitive? Sensitive. Okay, that's better. Huh? Open mood. Well, grup kelompok seperti itu ya. Mutungan. Hah? Mutung. Melukai diri itu contohnya apa? Tahu? Melukai diri. Atau saya kalau itu depresi. Terus contoh melukai diri. Alkohol. Minum obat. Itu melukai diri juga. Terus apa lagi? Alkohol. Suntik. Terus ada jenis lain yang menyakiti diri. Menyakiti diri.
Mungkin kita tidak sadar. Misalkan kita tahu kita punya pengalaman luka, kita punya pengalaman luka, disakiti oleh orang lain atau orang lain talk behind our back, it hurt. Terus menyakiti diri itu tidak berarti minum obat, tetapi itu kita berbicara tentang kejelekan orang yang menyakiti hati kita, itu sebenarnya menyakiti diri sendiri. Oke? Iya, itu menyakiti dirimu sendiri, membuat dirimu menjadi buruk. Oke? If you tell someone, oh itu kalau misalkan kamu bercerita tentang orang lain, buruk orang lain, itu kamu menjadi buruk. Karena apa? I will not be able to trust you. You will do the same to me. Is that right? You will do the same to me. If I talk to you or share something private to you, then if something hurt you, you will do the same. So, dia sendiri menjadi hurt atau melukai diri sendiri, kehilangan banyak sebenarnya. Okay. Terus jenis lain melukai diri, mengisolasi. Okay. Kita sudah hurt, sakit, terus mengisolasi. Itu juga sebenarnya menyakiti diri, melukai diri makin parah lagi. Karena tidak akan membantu proses penyembuhan. Any other example? Melukai diri. Excellent. Itu pasti siapa, okay? Jadi luka diri itu mengingat-ingat kejelekan itu terus sampai dia. Dan we cannot stop thinking about it. Okay? Itu very tiny. Very tiny. And then it hurts you because, well, you cannot stop thinking about it. You cannot sleep well. You cannot eat something tasty. You cannot pray too. Okay, something very tasty, sweet, becomes very dry and very hambar. Okay? Segalanya tidak ada yang indah lagi di situ. Okay? Okay. Terus ada perasaan dihantui rasa salah nantinya. Membela diri dan cenderung membela diri. Defensive. Dan itu kan melelahkan ya. Kalau kamu harus membela gitu. Sering orang mencari, tidak mau membela diri, dia cari pembela. Cari pembela, betul. Itu cari pembela. Jadi kalau sudah sakit, kita cari bolong-bolong. Itu memuaskan diri kita. Ya, seperti kita puas. Tapi itu puas, tidak happy, tidak peace ya. Kita keliru ambil strategi. Memang kita punya bolong yang membuat kita puas, ya. Tetapi sebenarnya kita kelelahan. We are so tired, exhausted, collecting some bolo-bolo, ya. Itu persis kita. Tetapi well, it's very manusia. Itulah kita. Paling tidak sekarang itu untuk kita. Oh iya, it's me. Ya, itulah saya. Itu membuat saya lelah. Membela diri, dihantui rasa salah, sesal, perilaku kasar menyakitkan juga. Tidak bisa ramah lagi. Oke. Sebenarnya itu. Kalau berhasil mengampuni ternyata bukan naik kan. Itu mencintai diri lebih sehat dan gembira. Kalau saya bisa setelah menyakiti orang, kamu datang, I'm sorry, I think I hurt you. I say something bad about you, and I feel bad about it. I'm very sorry. Apa yang terjadi? Setelah itu, you are proud, kita bangga, punya keberanian untuk mengatakan hal itu, untuk mengakui kesalahan itu kan orang yang berani. Orang yang bisa mengakui itu orang yang sangat punya itu a great person itu seperti itu. Tapi kalau orang yang malu, orang yang kecil, punya hati yang kecil, I was
no, I'm not able to say it. Tidak akan menjadi great person. Tapi kalau kita pengen, I'm sorry, I was wrong, I hurt you. Sorry. Berarti ada perasaan bebas. Oke? Ya. Boleh saya tanya mengenai menerima kesalahan sendiri dengan mengerti kesalahan, menjadi orang yang bebas dan menjadi orang yang lebih baik. Tapi di dalam konteks sebuah kultur, khususnya untuk kita, kalau kita mengatakan, oh saya mohon maaf, saya salah. Kalau orang bilang tuh, anjir lu, nah sekarang apakah itu bisa ya, jadi bukan hanya satu pihak yang bersedia untuk humiliating oneself, jadi merendahkan diri, tapi sekeliling kita juga menerima, bila mana orang sudah mengakui. Jangan kita mulai terlalu menerima. Ya. Sekarang misalnya itu mulainya itu dari saya, oke? I recognize my role, peran saya dalam membuat situasi buruk atau menyakitkan. Itu diri sendiri. Oh iya, saya kira saya terlibat di sana. Ketika kamu melanggar taruh, I hurt you. I'm sorry, you are free. Now, sekarang ketika kita sudah melakukan itu, orang yang menerima itu tugasnya, orang yang menerima. Tergantung dia kok. Yes, you really hurt me, and I do like you. I do like you, you know. And I don't think I can be your friend. And get out from this. Terus itu ya ada suatu choice, pilihan untuk berlaku yang sama atau tidak. Kalau itu ternyata tidak, what happened now? The problem is no longer tidak lagi di orang yang sudah memulai itu. Dia sudah bebas. Tetapi sekarang itu pada orang yang menerima itu. Kalau itu tetap pendendam, maka sekarang itu proses itu sakit hati, pain, tiredness, pindah ke orang itu. Dia akan membawa kemanapun juga. Waktu makan, makanan menjadi tidak enak. Oke, kalau tidur, pikiran tentang balas dendamnya itu kemana-mana itu ya, di kepalanya. Lebih kurus, memang sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Atau, tapi ada kasus tertentu itu bisa menimbulkan kegemukan. Oke, karena kan gini, kalau kita sudah marah dendam itu, makanan itu bisa menjadi seperti korban kita. Kita makan semua. Kita bisa menjadi move oleh karena itu. Tapi yang paling penting, no peace. Pada waktu itulah, kalau kita menerima tawaran, oh ya, that's okay, I understand. Nah, proses yang berikutnya ini penting untuk proses cleaning atau proses ketika orang atau kita itu, I was wrong, I hurt you, I'm very sorry. Pada saat itu panggilan kita itu tidak mengingat-ingat lagi, kesalahanmu atau itu sudah beres. Demikian juga orang yang lain itu, oh yes, I forgive you, I accept you. Ketika nanti suatu saat mereka mengulang-ulang lagi atau orang yang datang mengakui kesalahan, datang lagi pada orang, I'm sorry yesterday you did say to me one time and I think that's enough for me. I forgive you. Kita juga ditantang untuk membantu proses penyembuhan dia. No, it's okay. I help you. Don't think anymore. Itu memberi kebebasan pada kita. Okay? If you can get that one, get that experience, it will be so beautiful. It's freeing. Okay? Terus, kita menjadi lebih optimis dengan masa depan. Toleran pada kesalahan dan kegagalan, baik diri sendiri maupun orang lain. Terus apa lagi? Menjadi lebih manusiawi, bahwa kita bisa bersalah. Menjadi lebih realistik juga, lebih konstruktif pada kesalahan dan kegagalan, dan juga lebih hormat pada orang lain. Oke?
saya hidup bebas dan damai. Itu persis yang kepada Rafael itu. Jadi kemarahan yang membuat kita tertantang untuk mengampuni itu, atau bisa menjadi blocker sehingga kita tidak bisa memberi, tidak bisa bertumbuh, atau bisa menjadi sumber pertumbuhan itu sendiri. Okay. Nah, sekarang belajar luka hati, racun pelumpuh atau pupuk penyumbur. Itu ada dua pilihan kan? Kalau kita luka itu, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Saya berdosa telah menikam hatinya. Yudas Iskariot. Saya tak layak aku diampuni. Aku layak. Oh, beda three. I'm stronger than this mind. Okay. Ini tantangan. Yudas Iskariot menyakiti, melukai hati. Tantangannya. Tapi yang dia putuskan itu begini. Barangkali kesadarannya sama dengan Petrus. Saya berdosa telah menikam hati Yesus. Hatinya. Nah itu. Tak layak aku diampuni. Aku layak mati sebagai hukuman atas dosaku, atas kesalahanku. No mercy for me. No hope, no life for me. I would rather die. Itu keputusan Yudas Iskariot. It's not what Jesus did to him. Okay, remember, this is a thing that we and memutuskan. Tapi kita lihat itu Petrus, coba. Sama mengkhianati atau menyangkal Yesus. Sama dia mengakui, saya berdosa telah menikam hatimu. Personalnya, kalau Yudas itu kan, saya berdosa telah menikam hatinya. Orang ketiga. Tapi Petrus, saya berdosa telah menikam hatimu. Jadi return, kan? Terus, I'm sorry, Jesus. I was wrong. Aku salah. Maafkan aku dan ampuni aku. Nah itu sikap Petrus. Terus dia minta maaf, pengampunan, tapi kemudian dia tinggal bersama dengan Yesus. Tentu saja kan susah ya. Hidup dengan orang yang dia sendiri sakiti. It's hard to live with you, but I trust you, and I love you, and I believe engkau tidak akan pernah menggunakan kesalahanku untuk maka Petrus itu orang yang bebas sekali setelah itu. Tapi Yudas seperti itu berapa? Oke, contoh lain dalam kitab suci. Herodes dan Herodias sakit hati, resah dan desah. Lihat Yohanes. Itu kasusnya tentang tahu Herodias atau Herodes mengambil Herodias sebagai istrinya. Tapi Herodias itu istrinya adiknya Herodes. Terus mencuri, ada cheating di sana. Terus Yohanes itu menasihati baik-baik, menasihati Herodes. It's not good for you. Tapi kemudian ternyata istrinya juga marah besar dari dua-duanya, sakit hati. Jadi kalau melihat Yesus itu berbicara, ngobrol, preaching atau apa itu, mereka berdua sakit hati. Khususnya istrinya, ada dendam di sana, ada untuk mengkhianati, maka hidupnya barangkali penuh dengan kemarahan dendam bersama. Tidak ada peace di sana. Itu rasa sakitnya menjadi luka dendam, sebagai racun pelumpuh dan pembunuh dalam keluarga. No mercy, no peaceful life, no freedom, no growth untuk si Herodias. Okay. Termasuk anaknya bahkan. Tahu anaknya apa yang dilakukan? Minta kepala juga. Oh kan jahat sekali. No mercy. Coba seperti itu. Untuk kita bayangkan kalau itu terjadi dalam keluarga. It's awful. Very exhausting. Very high. Terus itu kisah lain. Si bungsu malu sedih, what to do, mohon ampun. Si suluk sebaliknya marah iri,
what to do. Terima, mengampuni atau tidak. Tergantung pilihan, tergantung sikap hati. Kalau dia bisa mengampuni, mungkin bisa akan menjadi miliknya. Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang penuh dengan kemarahan. Wajahnya mungkin akan menjadi lebih keriput. Tapi kalau bisa menerima kembali, saya kira wajahnya akan bercahaya. Sama seperti si bungsu, dia merasa salah kembali. Saya kira pada waktu itu wajahnya itu ketika diterima oleh bapaknya berseri-seri. Now, my question is, if, for example, the bungsu come to us, datang kepada kita, berseri tentang pengalaman dia, apa yang kira-kira dia akan sharekan? The answer is exactly the joy of the gospel. Okay? The joy of the gospel. Quite similar. Kalau ada orang menyakitimu, orang menyakitimu, it's hurt, painful for you, and suddenly the person came to you, I was wrong, I'm sorry, I have hurt you. You say, it's okay, I do know, it must be very painful for you to hurt me, I forgive you. Sekarang, kalau kita tanya orang yang diampuni itu, what your experience when you are hearing his voice or her voice being forgiven? Apa pengalaman ketika kamu diampuni oleh dia? So happy. That's the joy. I cannot believe that it happened to me. Yes, I thought it gonna be very hard. It turns out to be beautiful. That's the joy of the gospel. Okay? Any other? Ada pertanyaan sampai di sini? Bulan lalu kami di Diocese ada membuat satu seminar tentang domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga, dan salah satu kesimpulan di-sharingkan bahwa banyak istri-istri bertahan walaupun suami itu sangat abusive, baik abusive dengan verbal maupun dengan fisik. Ya. Salah satu alasan yaitu sang suami ini menggunakan kesalehan dari istri yang percaya pada spiritualitas pengampunan. Ketika ditanya kenapa kamu tidak pernah lapor polisi, kenapa tidak pernah kamu tindak dan sebagainya, dia katakan dia sudah berulang-ulang minta maaf, bahkan mencium kaki saya. Tetapi kemudian itu terjadi lagi dan terjadi lagi. Tiap kali diingatkan, dia bilang, saya kan sudah minta maaf dulu. Kamu harus memberi maaf, terima saya. Tapi itu kemudian berjalan terus dan terjadi lagi. Jadi memang kira racun pelumpuh di dalam hal ini juga ada di dalam pribadi yang manipulatif yang menyalahgunakan hal itu, spirit pengampunan, sehingga masalah tidak selesai. Terima kasih, itu contoh baik, contoh yang memberi inspirasi kita. Terus, nih sekarang rahasia pengampunan penting kita ketahui. Ketika ada luka dan pengampunan, kita tahu persis aku ini sama lemahnya dengan orang lain. Aku tahu itu, tapi hidup dan hatiku terlalu kaya dan indah untuk dihancur lumpuhkan oleh satu kesalahan atau kegagalan. Our life is so beautiful, too beautiful to be destroyed by one mistake. Okay, remember that. It's just too precious. Kalau terjadi begitu, remember, ini penting sekali. Kalau Anda dilukai, jangan melihat luka itu. Dan don't forget to see some other good things that you experience.
and stay with it. Okay? Remember the good thing that you experienced with that person. Stay with it, abide with it. Tinggal di sana, maka akan menolong untuk proses pengampunan. Tapi sekali kita tinggal dalam satu kesalahan saja terus menerus ke sana, itu akan menjadi sumber kelumpuhan kita sendiri. Oke? Terus yang kedua, kualitas terbesar hidupku, hidup orang lain sebagai manusia, bukan bahwa aku tidak pernah gagal, aku tidak pernah menyakiti atau berbuat salah, tapi bahwa aku mau bangkit dari jatuh, dari kesalahan itu. Yang membuat saya besar itu, kalau saya salah, saya melukai orang, saya berani datang itu. I'm sorry, I was wrong, I hurt you, sorry. That's the person, a great person is like that. Okay? Terus, tanpa pengampunan, hidupku akan diwarnai oleh kebencian, dendam, dan kelumpuhan tanpa akhir. Terus menerus. Hidup kita itu akan begitu. Tapi sekali kita mengampuni, kita memotong itu lingkaran itu. Kita akan memotong. Harus mulai dari diri sendiri. Oh yeah, I was wrong. I'm sorry. You are free. Okay? Kita tidak akan dihantui oleh itu negatif diri atau pikirannya buruk. Terus rahasia lain, gagal untuk mengampuni berarti membawa beban atau beban yang meracuni hidup sendiri. Kalau kita gagal atau menunda-nunda, kita membawa seperti racun. Menunda pengampunan berarti memuja-muja masa lampau. Oke? Memuja, menyia-nyiakan energi yang kamu miliki untuk maju. Capek itu. Capek gak sih? Untuk saya, ya gak maju. You are stuck there. You can't move on. Okay? Dan kita menyia-nyiakan itu masa depan yang penuh kemungkinan dan menjanjikan kalau kita gagal untuk mengampuni. Tapi begitu kita mengampuni, peluang yang baik, kemungkinan besar, hal-hal yang menjanjikan menjadi mungkin terjadi. Oke? Tak mampu mengampuni adalah cerminan dari ketidakmampuan memaafkan atau menerima diri sendiri. Oke? Any question? Karena soalnya rahasia, jadi belum tentu kita semua bisa sebutkan atau menurut. Susah gampang, oke? Bedanya sih? Sebenarnya memang susah untuk memulainya. Oke. Tapi asal kita jangan menunda pengampunan. Asal kita jangan menunda pengampunan, jadi gampang, segalanya itu gampang dan indah. Cuman masalahnya kalau ini terjadi di family ya, gitu. Oke, kita nggak mau jatuh, nggak mau stuck atau mundur, kita mau maju. Biarin aja, kita nggak mau kehilangan kemuliaan yang udah kita dapatin dan kehidupan yang kita alami bersama-sama Yesus. Karena misi kita adalah untuk menjadi terang. Bagaimana kita mau menjadi atraktif kalau kita mengingat-ingat terus muka kita jadi nggak bersinar-sinar. Tapi untuk taruhlah ya saudara ini tidak bertemu setiap saat karena dia di lain tempat. Tapi kita harus berkomunikasi. Pengalaman saya karena mereka kalau saya memaksakan berusaha berkomunikasi dengan mereka, saya bisa teriritasi. Jadi saya pikir biarkan saja. Tapi tetap saya bawa dalam doa. Dan kalaupun saya bertemu dan kalaupun terjadi komunikasi yang bukan saya usahakan karena saya tahu mungkin bukan waktunya atau
saya tidak mau jatuh teriritasi lagi. Saya udah saya sudah damai, peace. Saya sedang berada dalam misi untuk menjadi preacher. Dan jadi saya nggak mengusahakan diri ke saya. Jadi saya mengusahakan hal-hal yang lebih mempunyai value yang lebih dari itu. Is that okay? But I promise. Very okay. Yeah. Okay. Very okay. It's not complete yet. Yeah. Belum sempurna pengampunan, tetapi itulah prosesnya. Mengapa belum sempurna? Honestly speaking, ada iritasi. Iritasi itu menunjukkan bahwa kita belum sempurna dalam proses pengampunan itu. Kita masih bisa terluka kalau ada sesuatu, ya. Tetapi upayamu sudah mengarah ke sana. I can say you are on the right direction. Okay. Dalam proses pengampunan itu, mengupayakan apa yang bisa menjadi baik untukmu dan bagi dia, dan menghindari kemungkinan-kemungkinan yang bisa memperburuk. Itu kamu sudah dalam proses pengampunan yang makin sempurna mendekat. Kalau iritasinya sudah semakin hilang, pada saat itulah kebebasan, kelegaan, kedamaian akan menjadi milikmu secara utuh. Bahkan kalau orang itu mendekati lagi, you will accept and even you will help the person also. Okay, itu complete namanya, penuh sempurna. Okay. Terus, sebetulnya dalam doa Bapa kami diajar untuk memaafkan orang. Kalau tidak, kami pun tidak akan dimaafkan oleh Tuhan. Jadi itu doa yang sangat ampuh. Sangat ampuh memang. Itu doa yang sangat manjur kalau dilakukan. Pak, ada orang-orang yang tidak bisa berdoa itu karena katanya kalau kita berdoa, doalah doa Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus. Berarti doa apapun berarti kita selalu menyebutkan doa Bapa kami karena itu Tuhan yang Tuhan mau. Sedangkan doa adalah nafas kehidupan kita. Kalau kita nggak berdoa, nah kalau kita tetap sakit hati atau memikirkan nanti orang itu reaksi begini, berarti kita nggak melepaskan. Berarti kita nggak usah berdoa. Kita kehilangan. tetap bisa berdoa, tapi berdoanya dirubah begini. Kalau kita tahu kita belum bisa memaafkan, itu persis doa. I'm sorry Lord, I still cannot accept the person. I just cannot love her or love him, and I know it's wrong. I might need time. Mungkin saya perlu waktu untuk hal ini. Please help me. Please help me. I know I'm very tired of not being able to forgive. Saya sangat lelah, tidak mampu mengampuni, menerima dia. Makanan jadi gak enak juga Yesus. But please help me in the process of forgiving. Oke, dosanya dirubah. 10 menit lagi. Apakah ada pertanyaan? Juga di dalam misa kita kan ada salam damai. Itu sangat membantu antara hubungan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Sebab kadang-kadang kita dongkol kan, tapi kita nggak mau bilang udah sorry atau apa. Harga diri jadi yang menjadi penghambat. Harga diri. Saya tidak mau mengakui memang tadi saya salah. Tapi dengan adanya misa, kita tuh di sana saling memberi damai. Jadi itu sudah cukup untuk kehidupan keluarga sehari-hari. Pengalaman. Okay. Meaning that you need to have mass every day. Ya, perlu. Khususnya ketika punya luka, karena itu menyembuhkan. Dan kadang-kadang orang Indonesia itu ingatannya lebih baik. Lebih tajam. Gajah, lebih baik. Dia ingat yang disakiti dulu 10 tahun yang lalu oleh si ini, 20 tahun lalu oleh si ini. Iya.
Jadi bagi dia susah untuk melepas. Iya, Oleh sebab itu kita punya ingatan yang baik itu kadang menyusahkan. Punya ingatan yang baik kadang menyusahkan. Khususnya kalau ingatannya itu terhadap yang seperti itu, ya. Itu menyusahkan itu. Kadang lebih baik kita tidak punya memori. Ya. Oke, ini Yesus. Ya. Injil adalah kisah belas kasih pengampunan ilahi yang tak terbatas. Maka hidup menjadi petualangan belas kasih atau pengampunan. Itu Injil. Mau baca kisah pengampunan di mana-mana, bukan? Bukan? Ya, cerita pengampunan itu di mana-mana dalam Injil itu. Mengapa? Mengapa begitu? Karena memang kemampuan kita untuk hurting others is so high. Kemampuan kita untuk memaafkan atau menyakiti itu banyak sekali. Maka cerita Injil sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan yang membebaskan kita. Story of the gospel is a story of forgiveness. Karena itu kisah kita sebagai seorang beriman itu petualangan itu belas kasih dan pengampunan. Mestinya I know it's hard karena kita punya memori yang baik. Tapi ya kita berupaya. Terus pengampunan Yesus membebaskan kita dari beban dosa, kebencian, kesalahan. Jika aku menolak diampuni atau mengampuni, aku terus melukai diri sendiri, orang lain dan komunitas. Pengampunan pertama-tama untuk membebaskan diri sendiri. Kini dan ke depan, lalu orang lain. Mungkin kita berpikir mengampuni itu untuk orang lain, diampuni itu untuk orang lain. No, it is for yourself. Okay, it's for me, for myself. If you want to experience that kind of freedom, start with the forgiveness. Okay. Yesus itu sadar dan terima, hatinya bisa terluka. Dia juga sadar terima murid-muridnya mampu mengkhianati dan melukai hatinya. Yesus tahu itu. Dia juga percaya tapi murid-muridnya bisa terluka dan kecewa, tapi juga bisa berubah dan berbuah. Tapi Yesus ini hidup murid-muridnya lebih kaya, penuh dengan potensi daripada penuh dengan kesalahan itu apa. Di mata Yesus itu, murid-murid Yesus itu sangat potensial, sangat sama dengan kita. Di mata Yesus kita ini juga penuh dengan potensi. Kalaupun kita pernah bersalah, pernah melakukan dosa, apapun bentuknya itu, your life is so precious, so rich, so beautiful, so special, up to the point I will not be able to kick you out of my kingdom. Almost impossible. Okay? Your life is citra Allah sendiri, gambaran Allah sendiri. Maka itu sikap Yesus. Maka itu domba yang sebab domba-domba yang hilang itu dicari oleh Yesus karena dia tidak mau satu domba menghilang. Terus Petrus, dalam sejarah kitab suci tidak ada kata-kata Yesus yang menyinggung-nyinggung kesalahan Petrus. It's free. No, dia tidak mengurangi, memorinya sedikit. Memorinya Yesus itu sedikit, tapi mungkin besar terhadap hal-hal yang baik. Oke, itu Yesus. Memang luar biasa Yesus. Durang nasabnya. Oke, terus gimana? Belajar mengampuni gimana caranya? Oke, ini langkah-langkah kita. Kenali dan akui luka batinku, termasuk juga aneka akibatnya. It's really necessary. Kalau kamu luka, identify persisnya. Apa persisnya yang melukaiku? Apa persisnya itu? Apa yang membuatku itu hurt? Apa itu? Itu identify. Oke, kenali baik-baik. It's okay to know that. Jangan lari. Kalau misalkan dalam keluarga itu
suami istri, sebenarnya itu sakit, tetapi tidak mau mengatakan, atau sedih, tetapi tidak mengungkapkannya. Apa yang terjadi? Kalau misalkan, atau kita sendiri sensitif atau sedih, tidak terima, kita menjadi marah, yang keluar marah. Kalau misalnya, atau taruhlah laki-laki di pekerjaannya itu sangat menggelisahkan, kalau dia mendengar kemungkinan dia akan di-layoff, itu kan membuat kita takut. Sebenarnya takut, malu, fear, tetapi dia tidak mampu mengungkapkannya. Dia menyimpan di rumah, tidak bicara. Apa yang terjadi? Terus istrinya minta, can you help me to bring me to what? And to do the dishes, membersihkan. Aslinya itu dia takut, tapi karena dia tidak menyadari, jadi marah. Dalam keadaan itu diberitahu, kamu tidak tahu saya sedih. Karena kita sudah tidak tahu. Itu mudah terjadi dalam kehidupan itu. Aslinya itu saya itu fear, takut. Dan saya juga takut dengan keadaan seperti itu. Laki-laki biasanya kan tidak mampu mengungkapkannya. Yang muncul itu seolah-olah marah. Istrinya yang saya beritahu, kamu marah ya? No, aslinya I'm afraid. Tapi kenapa kok I'm afraid, takut itu bisa menjadi marah? Yaitu ketidakmampuan untuk mengakui itu perasaan. Aslinya itu fear. Atau kalau kamu sedih ya, what sad, saya sedih. Nah, mengenali hal itu baik. Karena apa? Itu melindungi kita dari kemungkinan buruk yang lain yang menjadi marah gitu. Kalau kamu, misalnya istrimu itu tahunya kamu marah, ya toh? Dalam keadaan itu tahunya marah, dia tidak berpikir akan ketakutan itu. Masalahnya menjadi tidak selesai, kan? Karena sekarang masalahnya menjadi soal marah, tidak lagi fear. Oke? Maka mengenali itu langkah pertama. Ambil waktu secukupnya untuk mencecap duka, luka, grieving atas luka batinmu. Ambil waktu itu. Kalau kita kehilangan istri, suami, anak, orang tua, kan sedih. Hal seperti itu perlu diambil waktu. Kita perlu ambil waktu untuk merasa itu sedih, sesat. It's good. Mengapa? Kok baik? Lalu rahasianya, well, psychologist, so I know when you have that feeling, sad, fear, meaning you have concern. You have concern. Kalau kamu kehilangan anak, orang tua, sedih, sakit, atau sad, gitu ya, tandanya that person is so meaningful to that person. Okay? And then you are lost. Jadi feelings itu penting sekali menunjukkan bahwa ada koneksi. Kalau kamu di jalan ketemu tukang beca, kamu tidak, atau kecewa atau sesudah itu kamu hilang, tidak pernah mengungkit-ungkit lagi. Why? Because we do not have meaningful relationship. Kita tidak memiliki relasi yang berarti dengan abang bincang itu. No, makanya hurtnya jadi sedikit, you know? Kita gampang saja. Tapi kalau dalam relasi yang penting itu, emosi itu penting karena menandai bahwa ada relasi yang spesial. Okay? Pengampunan tidak berarti kita meremehkan luka-luka atau sakit, tetapi mengakui luka batinnya sebenarnya. Kayak luka batinku sebenarnya. Mengakui, ya, tidak memanipulasi. Are you sad? No. It seems like you are sad. Yes, I'm sad. Okay. Mengakui. Jadi tidak menyepelekan. No. Mengampuni itu malah justru mengakui. Mengambil sikap putusan, aku maafkan atau tidak, aku terima atau tidak. Terus sama tadi prosesnya. Kalau tidak mengampuni itu kita mengungkit-ungkit yang buruk, masa lampau. Masa lampau itu menjadi dewa untuk kita, yang kita pecah-pecah. Kalau sekarang proses mengampuni
something positive. Dan kemungkinannya apa yang baik? Yang hal-hal yang menjanjikan itu apa? Fokus ke sana. Kalau temanmu, partnermu yang kamu lukai atau melukaimu berupaya untuk mengungkit masa depan, I'm sorry, don't talk that any longer. I forgive you, and I forgive myself too. Let it go. Kamu harus mengingatkan sama-sama, oke? You have to, oke? Ingat dan katakan sendiri. Kalau suatu saat itu, kita sudah mengampuni macam-macam, saling mengingatkan. Oh ya, aku telah mengampuni. Kini saatku untuk maju tanpa rasa sakit atau beban. I know, well. No. Here it is. Strategi. Kalau begitu, I know it's difficult for you, but with that attitude, you did not help me to forgive you too, or forgive myself. I need your help too. I forgive everyone. That's fine. Not getting it. Mungkin it's not. No, it's okay for karena kita itu prosesnya mengampuni ya, maka kita harus bersikap relax juga, tenang netral. I know it's not for you. Balikkan pada dia. Jangan kemudian kita bereaksi. No. I know it's hard for you, and it's also hard for me. And even I know I need your help too. To forgive myself, to forgive you. I need your help. Nah, kalau sudah begitu kan gimana? Kamu mau marah aja? I don't think so. Karena kita membantu dia juga untuk berlaku seperti kita, ya kan? Ya.